Di video sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana konsep dari ballast water management system, bahwa air laut yang masuk terlebih dahulu mendapatkan treatment, dan sebelum dibuang kembali ke laut juga melalui proses treatment. Memahami konsep akan mempermudah kita untuk pengoperasian suatu unit apapun itu. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan cara atau proses pengoperasian dari unit BWMS ini. Bagian-bagian yang bekerja pada sistem ini antara lain pompa balas yang memiliki kapasitas besar. Pompa ini mempunyai kapasitas 1700 meter kubik per jam. Kemudian ada pompa bilges dan balas yang nantinya pompa ini digunakan untuk stripping. Setelah pompa, ada filter atau backwash filter. Perlu diperhatikan bahwa filter memiliki differential pressure sebagai safety. Jika perbedaan inlet dengan outlet lebih besar dari 0,05 megapascal, maka keran backwashing akan terbuka. Jika perbedaan tekanan masih naik sampai ke 0,07 megapascal, maka akan full backwashing selama 2 menit dengan cara menutup outlet valve dari filter ini secara otomatis. Dan jika masih naik lagi sampai 0,09 megapascal, maka pompa akan stop secara otomatis. Begitu juga jika pompa menghisap udara sehingga tekanan inlet tiba-tiba drop, maka pompa juga akan stop secara otomatis. Kemudian ada disinfektan maupun neutralizer pump. Dan kemudian ada TRO unit. Berada di tempat yang berbeda, ada tangki disinfektan dan tangki neutralizer. Kemudian di tempat yang lebih jauh lagi ada tangki pengisian sekaligus pengaduk chemical neutralizer. Karena mumpung kita lagi di sini, kita mulai dari sini saja. Sebelum mengoperasikan BWMS ini, pastikan kita memiliki stok chemical di dalam tangki storage-nya atau tangki servisnya. Jika levelnya sudah rendah, maka kita isi dari sini, khusus neutralizer. Cara yang pertama adalah kita isi dulu air ke dalam tangki ini. Buka
buka keran supply air tawar, lalu start solenoid valve-nya. Air akan masuk dan akan berhenti secara otomatis saat level sudah penuh. Sensor ini yang mengontrol levelnya. Kemudian tekan aggregator sebagai pengaduk. Aggregator ini berputar selama 15 menit saja. Lalu tuangkan neutralizer yang berbentuk powder. Tunggu sampai aggregatornya berhenti. Lalu buka keran pengisian ke dalam tangki storage-nya. Selesai. Sedangkan untuk disinfektan, karena sudah berbentuk cair, maka dari drum langsung saja ditransfer ke dalam tangki. Kemudian, khusus tangki disinfektan ini harus selalu dalam keadaan dingin. Oleh karena itu, sebuah pendingin atau chiller unit sudah disediakan. Maka perlu kita kontrol atau kita monitor agar alat pendingin ini bekerja setiap saat. Oke, clear sampai di sini. Karena chemical sudah siap, maka BWMS siap untuk digunakan. Setelah menerima order balas operation, maka buka semua valve yang berhubungan ke order tersebut. Mengisi atau membuang adalah dua hal yang memiliki arah yang berbeda. Jika line balas sudah siap, maka kita siapkan line chemicalnya. Untuk pengisian balas, maka yang kita gunakan adalah disinfektan. Dan untuk buang balas, maka yang kita gunakan adalah neutralizer. Jadi, jangan salah mengoperasikan valve. Karena kalau salah, maka tidak ada proses treatment terjadi. Dan insiden atau aksiden bisa saja terjadi karena pompa akan bekerja padahal valve masih keadaan tertutup. Setelah semuanya dipastikan oke, langkah selanjutnya adalah melakukan priming pada TRO unit. Caranya hanya dengan menekan tombol prime. Namun sebelumnya, chemical di dalam botol unit ini kita periksa dulu. Diganti apabila sudah habis. Alat ini bekerja seperti kita saat melakukan tes pada air pendingin mesin atau boiler. Dengan mencampur beberapa chemical dengan sampel air pendingin atau boiler untuk menemukan kadar dari chemical treatment di dalam sampel air tersebut. Untuk proses ballasting, masing-masing pompa balas menggunakan satu unit TRO yang sampel air lautnya diambil setelah mixing tube. Dan untuk proses deballasting, masing-masing pompa balas menggunakan 2 unit TRO. Dan sampel airnya diambil setelah pompa balas dan sebelum overboard. Lagi-lagi jangan salah buka valve. Oleh karena itu, TRO memiliki 2 valve inlet dan 1 valve outlet. Sedangkan untuk proses stripping atau eduktor menggunakan 1 unit TRO saja. Jadi
Outlet dari neutralizer ada dua. Satu untuk balas spam dan satu lagi untuk bilgis balas spam. Dan lagi-lagi jangan salah mengoperasikan valve. Dari TRO ini kita pindah ke control panel. Menu utama dari control panel ini adalah line 1 untuk balas spam nomor 1, line 2 untuk balas spam nomor 2, line 3 untuk bilgis atau balas spam. Line 1 maupun line 2 memiliki masing-masing 3 fungsi, yaitu ballasting, deballasting, dan gravity discharge. Pada BWMS ini tidak ada gravity in atau mengisi balas dengan gravity. Pada pipeline itu ada. Oleh karena itu, pada menu di control panel disediakan emergency bypass, yang artinya BWMS ini tidak digunakan. Dan saat tombol ini kita klik, maka alarm akan berbunyi dan operation history akan direcord sebagai event. Kemudian line 3 memiliki fungsi sebagai stripping atau eduktor. Inilah video yang bisa saya sajikan mengenai pengoperasian BWMS. Semoga membantu. Jangan lupa diberi komentar, di like, dan silakan di share, dan tekan subscribe bagi yang belum. Terima kasih, sampai jumpa lagi.